Apa kabar nakama semuanya? Tokyo Revenger lagi-lagi menggegerkan dunia YouTube Indonesia. Tokyo Revenger episode 3 kini mencapai trending dan bahkan sudah ditonton lebih dari 2,2 juta penonton. Wow, angka yang fantastis. Sebetulnya kami ingin membicarakan karakter ini semenjak episode 2 Tokyo Revenger dirilis. Namun sepertinya kami baru sempat membuatnya sekarang. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah bahas tuntas sosok Kiseki Teta. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Sebelum kami memulai lebih jauh, kami ingin mengingatkan kepada nakama semuanya bahwa fan art Tokyo Revenger masih sedikit, sehingga kami mungkin hanya akan menampilkan gambar yang itu-itu saja. Tapi tenang, jika ada informasi yang penting atau entah itu penunjukan wajah, entah itu momen-momen penting, kami akan menampilkannya, yang tentunya durasinya tidak akan lama. Sehingga lebih baik nakama dengarkan ini layaknya sebuah radio saja dibanding menontonnya. Oh ya, bagi yang tidak mau terkena spoiler sebaiknya skip saja video ini. Oke, kami akan mencoba mengurutkan informasinya dari awal chapter hingga akhir chapter dan kemudian membuat kesimpulannya, sehingga ini akan menjadi video yang sangat panjang. Nama Kiseki Teta sudah disebut-sebut sejak pertemuan Naoto dengan Takemichi pertama kali. Naoto berkata bahwa kita harus menggagalkan pertemuan Kisaki dengan Sano Manjiro, yang artinya karakter Kiseki Teta di sini sangat penting sampai-sampai ia disandingkan dengan Sano Manjiro atau Maiki. Misi pertama ketika Takemichi melintasi waktu adalah menggagalkan pembunuhan Raken. Setelah Takemichi mensukseskan misinya itu, Takemichi kembali ke masa depan dan menghasilkan Raken yang masih hidup serta Hina yang masih hidup juga. Namun posisi Hina hidup di sini tidaklah lama karena ia mati di waktu yang sama ketika Takemichi mendengar pertama kali kematian Hina, sehingga Takemichi merasa ini sia-sia. Lalu sebelum Takemichi kembali ke masa lalu, Takemichi berniat untuk bertemu dengan Raken dan menanyai sesuatu. Kondisi Draken di sini sedang botak. Di waktu itu Draken dipenjara karena membunuh seseorang. Draken mengaku tidak menyesali perbuatan yang ia lakukan. Dan Raken mengatakan bahwa jika ia bisa mengulanginya lagi, ada hal yang ingin Raken lakukan, yakni membunuh Kisaki. Sontak hal ini membuat Takemichi benar-benar terkejut. Oh ya, kejadian ini ada pada Tokyo Revenger chapter 35. Dilanjutkan oleh Draken. Kisaki adalah orang yang mengagumi Maiki, namun kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki ingin merebut segalanya dari Maiki. Dan masih di chapter yang sama, orang yang membuat Draken melakukan pembunuhan adalah Kiseki Teta. Di chapter 36, dijelaskan oleh Naoto bahwa Kiseki Teta merupakan presiden sementara di geng Tokyo Manji. Dia mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian terus-menerus Hinata Tachibana. Setelah mengobrol dan mencari informasi, Takemichi pun memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Misi yang ia emban saat ini adalah ingin menjadi petinggi geng Tokyo Manji. Dan step pertama yang bisa dilakukan oleh Takemichi adalah menjadi kapten ketiga. Karena waktu itu posisi kapten ketiga sedang kosong. Setelah Takemichi pergi ke masa lalu, tiba-tiba Maiki berkata bahwa Tokyo Manji akan mengadakan pelantikan untuk kapten ketiga. Kami kira yang akan menjadi kapten skuad 3 adalah Takemichi, tapi ternyata salah. Di chapter 37 itu dijelaskan bahwa yang menjadi kapten skuad ketiga adalah Kiseki Teta. Jelas hal ini membuat kami sangat bersemangat ketika melihat musuh utama Takemichi ada di hadapannya. Maiki merekrut Kiseki memiliki beberapa alasan. Salah satunya adalah karena Tokyo Manjiro berniat untuk bertarung dengan geng Valhalla, sehingga Tokyo Manjiro butuh pasukan tambahan. Informasi tentang Kiseki Teta kemudian muncul lagi pada chapter 47. Waktu itu Takemichi mengobrol dengan Osanai, yakni mantan ketua Mobius. Osanai bertemu dengan Kiseki.
Dan dalam waktu 1 tahun, dengan mendengarkan perkataan Kisaki, Osanai yang idiot dan hanya bisa berkelahi itu bisa menjadi seorang pemimpin yang menguasai Shinjuku. Oh ya, kami lupa menambahkan bahwa Kisaki sebelum bergabung ke Tokyo Manjiro, ia bergabung ke dalam geng Mobius. Dikatakan oleh Osanai bahwa Kisaki hanya menjadikan Osanai sebagai alat. Hal itu Osanai sadari ketika pertarungan 3 Agustus. Pertarungan di mana seharusnya Draken mati itu merupakan sebuah pertarungan yang dirancang oleh Kisaki. Dan hebatnya, meskipun rancangan pertempuran ini dibuat oleh Kisaki, yang dituding dan yang mengemban kesalahan dari insiden 3 Agustus adalah Osanai, sang pemimpin Mobius ke-8. Insiden 3 Agustus ini hanyalah insiden yang dibuat agar Kisaki dapat menduduki posisi nomor 2 Tokyo Manjiro. Ya, hal ini terjadi jika Draken beneran mati. Namun hal itu tidak terjadi. Osanai berkata, aku telah dibuang oleh Kisaki. Namun ia sudah memiliki pedang berikutnya. Dan pedang itu adalah hama dari Valhalla. Osanai di chapter 47 ini juga menjelaskan seberapa mengerikannya Kisaki. Osanai berkata, Kisaki lebih berbahaya. Dia orang yang bisa merencanakan pembunuhan tanpa mengotori tangannya sendiri. Hoho! Osanai yang pandai berkelahi itu sampai-sampai berkeringat ketika menceritakan seberapa mengerikannya Kisaki Teta. Pada awalnya, Takemichi menyangka bahwa Valhalla adalah geng yang diketuai oleh Kisaki karena hama yakni pedang berikutnya milik Kisaki berada di Valhalla, sehingga Takemichi membuat kesimpulan seperti itu. Namun pada akhirnya Takemichi kembali ke masa depan untuk menanyakan sesuatu pada Draken di masa depan. Waktu itu Takemichi langsung bertanya, apakah Valhalla adalah geng yang dipimpin oleh Kisaki? Dan jawaban Draken adalah bukan. Geng tersebut dibuat untuk Maiki. Yang sontak hal ini membuat Takemichi sangat terkejut. Dan kami sebagai pembaca benar-benar terkejut akan hal ini. Draken bercerita, 12 tahun yang lalu saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla. Dengan geng Valhalla sebagai intinya geng Tokyo Manjiro lahir kembali. Itulah Toman saat ini. Maiki di pertempuran Halloween berdarah itu membunuh Kazutora, anggota kelompok Valhalla yang merupakan salah satu pendiri geng Tokyo Manjiro. Namun meski di insiden itu Maiki membunuh orang, Maiki tidak tertangkap. Hal ini terjadi karena Kisaki menyiapkan kambing hitam. Maiki telah jatuh. Toman telah dilahap oleh Valhalla. Ketuanya adalah Maiki dan Kisaki sebagai wakil ketua membengkak menjadi organisasi raksasa. Draken berkata bahwa alasan kenapa Kisaki masuk ke geng Tokyo Manjiro adalah karena Kisaki menargetkan Maiki. Dan alasan kenapa Maiki membunuh Kazutora adalah karena di hari itu Baji membunuh Kazutora. Sehingga misi ketika Takemichi pergi ke masa lalu adalah untuk mencegah terjadinya pertarungan Halloween berdarah. Namun waktu itu Takemichi gagal melakukan hal itu, sehingga misi Takemichi berubah menjadi Baji tidak boleh mati. Karena jika Baji mati, Maiki akan mengamuk dan membunuh seseorang. Kami tidak akan menceritakan secara lengkap pertarungan Toman versus Valhalla, karena arc pertarungan Halloween berdarah merupakan favorit kami, sehingga kami akan menceritakannya di video khusus. Singkat cerita, di pertempuran Halloween berdarah itu, Maiki sempat lelah dan Kisaki sebagai skuad ketiga mencari muka dengan menggerakkan skuadnya untuk melindungi Maiki atau Sano Manjiro. Di pertarungan itu, sempat Baji terlihat seakan-akan mati, yang mana Maiki langsung terbangun dan marah besar terhadap Kazutora. Namun di tengah amarahnya, Baji bangkit dan berkata, terima kasih Maiki. Baji membunuh dirinya sendiri. Ia menancapkan pedangnya pada perutnya. Meskipun Baji tidak jadi dibunuh oleh Kazutora, pertarungan antara Maiki dan Kazutora tetap berlanjut. Tapi pada akhirnya, Takemichi melakukan tindakan dan membuat Maiki tersadar. Akhirnya, Maiki dan Kazutora tidak lagi bertarung. Pertempuran pun berakhir. 150 anggota Tokyo Manjiro melawan 300 anggota Valhalla.
pertarungan itu dimenangkan oleh Tokyo Manjiro. Dan pertempuran itu disebut sebagai Halloween berdarah. Kami kira dengan kemenangan yang dimiliki oleh Toman serta Maiki yang tidak jadi membunuh Kazutora itu, konflik akan selesai. Namun ternyata tidak. Di chapter 69, Maiki mengumumkan tentang Hama serta anggota Valhalla yang masuk ke dalam geng Tokyo Manjiro. Dan orang yang berhasil menggabungkan mereka adalah Kisaki Teta. Hoho, lagi-lagi Kisaki Teta. Di chapter yang sama, Hanagaki Takemichi naik pangkat menjadi kapten divisi pertama Tokyo Manjiro. Di chapter 70, Takemichi melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan ada banyak perubahan yang terjadi padanya. Dan di momen ini, Hanagaki Takemichi adalah salah satu dari pengurus puncak geng Tokyo Manjiro, sehingga ia dihormati oleh orang-orang yang ada di sana. Waktu itu, pengurus puncak atau para admin geng Tokyo Manjiro sedang berkumpul untuk membahas sesuatu. Mereka awalnya ribut, namun ketika Kisaki datang, semua langsung memberi hormat. Di sini Kisaki meminta waktu Chifuyu serta Takemichi, yang mana Takemichi serta Chifuyu dibawa ke ruangan pribadi Kisaki. Di sini Kisaki secara terang-terangan menjelaskan pada Hanagaki serta Chifuyu bahwa 12 tahun yang lalu ketika Baji mati adalah kesalahan Kisaki. Kisaki adalah orang yang mengatur pertarungan Halloween berdarah. Di sini ternyata Kisaki menjebak Chifuyu serta Takemichi, yang pada akhirnya Takemichi berniat untuk dibunuh oleh Kisaki. Ada kata-kata yang menarik dari Kisaki di sini. Ketika ingin menarik pelatuknya, Kisaki berkata, "Selamat tinggal pahlawanku." Yang mana kata pahlawan ini adalah kata yang sering dilontarkan oleh Hinata Tachibana kepada Takemichi. Namun kemudian Takemichi diselamatkan oleh Kazutora. Dan yang dilakukan oleh Takemichi kemudian adalah mengumpulkan informasi di masa depan untuk tahu apa yang harus dilakukan di masa lalu. Begitulah siklus yang dilakukan oleh Takemichi di cerita ini. Namun setidaknya dari penjabaran chapter ke chapter tersebut, nakama sekarang sudah memahami betapa berbahayanya Kisaki Teta. Konsep tentang pertarungan yang diatur oleh Kisaki Teta ini terjadi bukan hanya di pertarungan Mobius atau pertarungan Valhalla, melainkan di pertarungan-pertarungan selanjutnya juga diatur oleh Kisaki Teta. Kisaki Teta adalah sosok karakter yang mengandalkan otaknya untuk pertarungan. Ia bisa mengatur jalannya pertarungan agar menghasilkan hasil yang ia inginkan. Bisa dibilang, Kisaki Teta merupakan orang yang cerdik. Dengan hanya kemampuan otaknya itu, Kisaki Teta bisa menuju ke puncak geng Tokyo Manjiro. Dan apakah nakama semua tahu? Setelah kami membaca 203 chapter, kami mendapatkan fakta bahwa alasan kenapa Tachibana Hinata mati terus-menerus meskipun Takemichi melakukan perjalanan waktu berkali-kali adalah karena orang yang mengincar kematian Hinata adalah orang yang bucin terhadap Hinata. Yap, diceritakan dalam Tokyo Revenger, Tachibana Hinata kenal sekali dengan Kisaki Teta, orang yang di masa depan membunuh Hinata. Kisaki Teta adalah teman SD Hinata. Mereka suka pulang bareng, dan Hinata sering memuji Kisaki Teta, yang karena itu Kisaki Teta jatuh hati pada Hinata. Namun di suatu momen, Hinata pernah diselamatkan oleh Takemichi, yang mana di momen itulah Kisaki melihat Takemichi dan berencana akan menuju puncak geng di Tokyo. Hal ini Kisaki lakukan karena Hinata menyukai Takemichi, yang mana Takemichi merupakan orang berandalan waktu itu, dan Kisaki ingin berada di puncak geng berandalan. Yang karena itulah ia join ke dalam geng Mobius, merencanakan satu langkah demi satu langkah agar ia bisa berada di titik puncak. Alasan kenapa Kisaki Teta membunuh Hinata adalah karena Hinata menolak cinta Kisaki Teta, yang kemudian Kisaki tidak rela Hinata dengan orang lain dan membunuh Hinata menggunakan caranya sendiri. Ya, ternyata konsep konflik manga ini sama seperti Naruto, yakni bucin, budak cinta. Oh ya, ada nakama yang bertanya, "Min, apakah Kisaki Teta bisa melintasi waktu?" Jawabannya adalah tidak. Hal ini dijelaskan dalam manganya. Ketika Takemichi melakukan kejar-kejaran dengan Kisaki waktu itu,
Kisaki memang di awal mengatakan ia bisa melintasi waktu. Namun ketika sebelum ditabrak oleh truk itu, Kisaki berkata, "Apa kau masih berpikir bahwa aku bisa melintasi waktu?" Yang kemudian di chapter-chapter setelah kematian Kisaki, Takemichi memuji Kisaki karena Kisaki tidak bisa melakukan lintas waktu. Namun ia tetap bisa berada di puncak menggunakan otaknya. Oh ya, Kisaki juga sangat membenci Takemichi karena setiap rencana yang Kisaki buat, sebuah rencana yang benar-benar matang itu, Takemichi selalu hadir dan mengacaukan rencana Kisaki Theta. Sehingga kesimpulannya, manga Tokyo Revenger merupakan manga yang sangat baik setelah Kimetsu no Yaiba. Karena di manga ini yang bermodalkan baku hantam, sang mangaka tidak membuat villain utamanya sebagai ahli baku hantam. Sang mangaka membuat Kisaki Theta sebagai orang yang menggunakan otaknya. Dan dengan konsep manga baku hantam juga, sang mangaka tidak menjadikan karakter utama sebagai ahli baku hantam. Sang mangaka hanya membuat karakter utama sebagai karakter yang menggagalkan rencana Kisaki Theta. Kisaki Theta adalah karakter yang sangat keren. Ia bisa berada di puncak sebuah geng meski ia sama sekali tidak bisa bertarung. Ia bisa menggunakan otaknya agar bisa berada di posisi teratas. Dirinya bisa merencanakan skenario sebuah pertarungan agar sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan alasan kenapa Kisaki Theta lebih baik dari Takemichi adalah Takemichi perlu melintasi waktu terlebih dahulu agar ia bisa tahu apa yang harus ia lakukan. Namun Kisaki Theta, ia tidak bisa melintasi waktu. Namun meski begitu, setiap Takemichi kembali ke masa depan, Kisaki Theta tetap berada di puncak sebuah geng. Dan itu merupakan hal yang sangat brilian. Oh ya, satu hal yang paling penting adalah Kisaki Theta merupakan villain utama yang dibuat karena bucin, cinta ditolak, dan geng Tokyo Manji membludak. Jadi itu saja video untuk hari ini. Sebetulnya kami ingin mengkaitkan Kisaki Theta dengan insiden melawan Black Dragon serta melawan geng Mobius generasi ke-7. Namun konsep Kisaki Theta di sana tetap sama, yakni sebagai orang yang berada di balik layar dan merencanakan pertarungan agar sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sehingga kami pikir kami tidak perlu menceritakannya. Tentang arc Valhalla dan arc melawan geng Mobius generasi ke-7 akan kami buat video khusus karena arc tersebut merupakan arc yang sangat seru dalam manga ini. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami diskus OP dan terima kasih banyak.